Nah, dari kriteria nih yang pertama, digit keempat dari ID pelanggan menunjukkan lokasi pelanggan. Digit keempat, 1 itu Jakarta, 2 Surabaya. Oke. Terus yang kedua, diskon berlaku dengan aturan kuantitas di atas 100 itu diskonnya 100, di atas 200 3%, di atas 300 itu 5%. Terus komisi untuk sales setiap penjualan dengan nominal di atas 10 juta 1%. Kita tulis aja di sini kali ya. Diskon kuantitas 100 itu 1%, di atas 200 3%, di atas 300 5%. Gimana sih? Sorry. 305%. Ini diskon. Oke. Terus di sini ada komisi ya. Komisi di atas 10 juta 1%, di atas 20 juta 3%. Oke. Terus sales yang menjual kepada pelanggan di luar area kerjanya tidak dibayarkan komisi. Nah, ini ada keterangan tambahan kalau sales personnya itu dia di luar dari lingkup kerjanya, maka nggak kena komisi ya. Oke. Harus dalam area kerja. Komisi, terus pembayaran dilakukan maksimal 4 hari kalender setelah tanggal invoice. Nah, ini terkait dengan pembayarannya aja sih. Terus pelanggan dengan nominal pembelian terbanyak akan mendapatkan Chevrolet Spin. Oke, ini soalnya total penjualan bersih setelah dikurangi diskon sama komisi. Terus yang kedua, komisi yang dibayarkan kepada masing-masing sales. Terus yang ketiga, tentukan pelanggan yang mendapatkan hadiah. Nah, sebelum masuk ke soal ini, sebelum jawab nih, kita ini dulu ya, refresh dulu. Kira-kira formula apa yang bakal dipakai buat ngejawab soal ini? Nah, yang pertama, nih utama banget nih, yang dipakai itu VLOOKUP. VLOOKUP ini tuh, jadi kita munculin data dari sumber yang ada kolomnya. Yang dari header kolom. Ini kali ya. Nah, rumus dari VLOOKUP itu VLOOKUP buka kurung. Kedengeran nggak sih? Dengar, Jis. Oke. VLOOKUP, terus sel ya, sel sumber kita mau di mana. Terus tabel sumber, tabel acuan sumber, atau tabel array ya. Terus di sini kolom keberapa gitu kan. Terus ini biasanya true atau false. True atau false. Oke. Terus yang kedua ada ini left. Jadi fungsi left ini kita mau ngambil kata keberapa dari suatu huruf keberapa dari suatu kata. Dari kiri ya. Ngambil huruf keberapa dari suatu kata. Nah, misalkan kata nih ya. Misalkan kata. Nah, kita mau ngambil huruf K doang nih. Nah, berarti left 1 gitu ya maksudnya. Ini left rumusnya. Left. Terus sel kata ya misal. Terus ini banyaknya yang mau diambil berapa. Itu left. Nah, terus ada right. Kalau right ini sama kayak ini. Cuma kalau yang left kan ini dari kiri ya. Ini dari kiri. Nah, kalau ini yang dari kanan. Right.
Ini juga sama ya, rumusnya tinggal ganti aja. Ini right. Nah, terus ada lagi mid. Mid ini ngambil huruf dari ke berapa dari suatu kata. Dari tengah ya. Ini dari kanan. Nah, ini berarti rumusnya mid inisial, terus huruf keberapa dari suatu kata, terus berapa huruf. Misalkan ini ya, dari kata berapa nih, kita ngambil mid, terus selnya itu ke kata berapa ini, nah terus huruf keberapa misalkan kita mengambil R itu kan huruf ketiga, nah terus misalkan ini cuma ngambil banyaknya itu cuma satu, nah berarti yang muncul cuma R aja kayak gitu, itu yang mid. Kalau right, ini misalkan berapa, terus sel katanya ini klik ke berapa, terus ngambil banyak itu cuma satu, ya berarti paling ujung itu cuma A doang yang muncul gitu. Oke, habis fill up, left, right, mid. Oh ya, ini satu lagi. If ini tuh jadi nanti if, terus logiknya itu apa? Nah, jika true, if true itu hasilnya apa? Ini jika false. Ini jika benar ya. Ini jika benar, terus koma, ini jika salah. Nah, ini koma kalau sama titik komanya itu tergantung tiap ini ya masing-masing Microsoft Office-nya. Ada yang titik koma, ada yang koma kayak gitu. Oke. Coba dari sini kita aplikasikan. Kita lihat soalnya dulu. Soalnya dulu deh. Ini ya transaksinya. Ini ada nomor invoice, terus tanggal invoice, ID pelanggan, ID produk, kuantitas, ID sales, tanggal bayar. Sebentar dulu. Oke. Di sini ID pelanggan sumbernya dari sheet pelanggan. Terus ID produk sumbernya dari produk ini ya, sheet produk. Nah, ID sales ini sumbernya dari sales. Nah, biar gampang. Ini kan kalau kayak gini susah ya kalau mau dibuat pivot table ya. Kalau dibuat pivot table itu kan nggak nyatu gitu sama yang lainnya. Misalkan kita mau ke new worksheet nih. Nah, ini kan yang muncul cuma ini aja gitu. Nah, sedangkan data yang lainnya itu ada di sheet yang sebelumnya. Nah, makanya itu kita pakai VLOOKUP. Nah, kayak gitu. Itu ya. Oke. Nanti kita buat nih PKA-nya misal. Kita buat ke sheet baru misal. Di sini. Di sini PKA. Nah, transaksi nomor invoice sama tanggal invoice pasti kita copy aja dulu. Oke, kita copy. Ini tanggal invoice-nya. Nah, terus dari sini ke transaksi lagi. Kalau kecepatan ngomong aja ya. Di sini ada ID pelanggan. Oke. Ini kenapa kita nggak pakai pivot table? Karena kalau pivot table kan ini ngeblok ya sampai sini, ya kan? Terus kita mau buat pivot table ke sheet yang lain atau sheet yang udah ada. Nah, datanya itu kan pasti dari sini aja gitu. Terus dari data pivot table itu nggak bisa dirubah kayak gitu. Datanya pasti dari yang ini,
kayak gitu. Terus di sini kan bakal ngitung berapa jumlah brutonya. Nah itu kan harus dari kuantitas dikali dengan harga satuannya. Nah makanya kita nggak pakai pivot table kayak gitu. Kita nanti bakal munculin data-data yang dari sini. Oke, data-data yang dari sini ke PKA. Ini produk kan? Ini produk. Ini juga ini sales. Nah, dari data-data ini kan tabelnya header-nya itu ada di kolom ya. Makanya kita pakai VLOOKUP. Nah, kalau misalkan sebaliknya header-nya di sini ada di misalkan ID pelanggan, nama pelanggannya itu ada di baris, nah itu pakai HLOOKUP. Itu sih. Oke. Dari situ udah aman? Ya. Di sini transaksi yang pertama disuruh ID pelanggan. Nah, ID pelanggan dari sini kan? ID pelanggan. Ini nama pelanggannya ya. Nah, karena nama pelanggan ini nggak ada karakteristik khusus, misalkan 4 digit pertama itu kan nomor 1. Itu misalkan munculnya nama pelanggan Maju Jaya ataupun PT Gemilang, kan itu nggak ada karakteristik khusus ya dari nama pelanggan ini. Nah, ini jadi gampang. Tinggal munculin aja pakai VLOOKUP. Oke. Biar gampang, kita ganti dulu. Jadi pelanggan. Nah, ini ya. Jadi yang di blok ini itu keywordnya pelanggan. Oke. Dari sini ke PKA. Di sini berarti nama pelanggan ya. Oke. Dari transaksi di sini kan 001 bla 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 bla, itu di pelanggan ini juga sama. Sampai nomor 4 ini juga sama. Untuk nama pelanggan ini nggak ada karakteristik khusus, berarti tinggal kita munculin aja. Munculinnya gimana caranya? Pakai VLOOKUP. Ini ya, berarti VLOOKUP. Berarti lookup value-nya itu data kita mau munculin dari mana? Dari sini kan? Ya enggak? Ini C2. Terus tabel arraynya atau acuannya itu dari mana? Acuannya kan tadi dari data pelanggan ini kan? Segini. Itu tadi kita buat keywordnya pelanggan. Nah, terus kolom mana yang mau kita munculin? Kolom yang kedua kan? Yang ini kan? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dari tabel ini yang kita munculin itu kolom kedua atau nama pelanggan. Ini tinggal 2. Terus range lookup-nya 0. Begitu. Nah, sampai nama pelanggan ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Gimana? Ada yang ulangi ya. Jadi gini, kita ambil dari data transaksi. Data transaksi, nomor invoice sama tanggal invoice itu nggak ada, ini tinggal copy paste aja ya, karena nggak nge-link sama yang lainnya gitu maksudnya. Ini tinggal kita copy ke kertas kerja yang baru. Nah, terus di transaksi yang kedua, di sini ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini kan ada di sheet pelanggan kan? Ya enggak? ID pelanggan. Terus di sini ID pelanggan. Oke. Nah, biar gampang, ini kita blok dulu biar buat keyword. Keywordnya di sini pelanggan kan? Oke. Ini buat namanya tabel array. Ini ya. Ini kan rumus dari VLOOKUP, cell. Oke. Selnya itu biasanya kita mau dari transaksi mana. Terus tabel acuannya itu yang tadi kita buat ini. Tabel acuannya ini kan pelanggan. Nah, kolomnya ini tuh kolom kita mau munculin kolom yang keberapa? Kita mau munculin kolom yang kedua untuk memunculkan nama pelanggan ini. Kayak gitu. Berarti tinggal kesini aja.
VLOOKUP transaksi ini, oke. Terus tabel arraynya ini kan, oke gitu. Atau karena kita udah tadi buat keywordnya, tinggal tulis aja pelanggan biar cepat. Terus koma, kolom berapa yang mau kita munculin? Kolom kedua, berarti kolom kedua. Ini 0 aja ya. Nah itu PT Maju Jaya. Gimana? Ada yang kecepatan atau masih belum paham? Gimana? Itu cara VLOOKUP ya. Nama pelanggan. Terus lanjut, telepon ini nggak terlalu penting, skip aja. Alamat pelanggan. Nah, alamat pelanggan itu sama. Karena nggak ada karakteristik khusus ya. Kayak misalkan di sini kan untuk digit keempat dari ID pelanggan itu menunjukkan lokasi pelanggan satu. Kalau satu itu Jakarta, kalau dua itu Surabaya. Nah, karena di sini untuk nama pelanggan nggak ada karakteristik khusus, terus ternyata ID pelanggan sama yang di sini tuh sama, ya kan? Sama. Nah, makanya tinggal langsung buat VLOOKUP aja gitu. Nggak usah buat kode-kode lagi. Nggak usah kode tambahan pakai if gitu maksudnya. Kayak gitu. Coba kita lanjut. Ini kan tinggal blok aja ke bawah. Nah, otomatis ya. Itu nama pelanggan. Telepon nggak perlu, terus ke alamat ya. Alamat pelanggan. Untuk alamat pelanggan, sebenarnya sama kayak tadi rumusnya. Karena nggak ada karakter khusus. Ini alamat pelanggan yang lengkap ini. Nanti gimana cara munculinya? Tinggal VLOOKUP dari data transaksi. Ini kan ID pelanggan. Terus tabel arraynya ini. Bisa kita blok atau bisa tinggal ketik aja pelanggan. Nah, kayak gitu. Terus kita mau munculin kolom keberapa? Karena kita mau munculin alamat pelanggan berarti ada di kolom keempat kan? 1, 2, 3, 4. Ada di kolom keempat. Kolom keempat ini 0. Nah, muncul kan? Kayak gitu. Terus ini tinggal blok aja ke bawah. Nah, itu otomatis. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Sampai alamat pelanggan. Dari rumus VLOOKUP-nya aja dulu deh. Cara penggunaannya. Gimana dia mau tanyain? Atau mau dicoba dulu juga nggak apa-apa sih. Kan dia mau coba. Kalau dia mau coba remote control aja ya. Dari sini, dari atas. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum lanjut? Ajis, Yo, kan gue masukin rumus yang tadi tuh VLOOKUP. yeah. Terus masuk udah muncul tuh nama-nama pelanggannya sampai ke baris ketiga. Abis itu yang baris selanjutnya tuh NA gitu. Kenapa ya? Yang mana? Yang nama pelanggan. Ini nama pelanggan. Nah kan udah dimasukin cara yang VLOOKUP itu. Ah. Sampai baris ketiga tuh benar gitu namanya muncul. Tapi pas selanjutnya tuh NA gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Oh, ininya pakai yang ini nih. Tadi sel yang pertamanya. Nah, ininya sel paling awal apa ya namanya ini tuh. Kolom pertamanya gitu istilahnya. Yang mau kita munculin tuh dari mana gitu. Ini kan udah bener belum dari transaksi ini? Ini. Udah Kan? Maksudnya kenapa bisa gitu loh? Ada yang muncul, ada yang NA. Kenapa ya? Atau dari NA-nya kayak gimana tuh? Apa sih? Pagar terus NA. Oh enggak, itu salah formula dah. Oh berarti salah. Ini Udah ulangin lagi formula udah bener belum? Kayak gini coba formulanya. Ulang lagi coba. Cobain aja. Oke. Oke, Jess, thank you. Pas di nomor 3 ini ya, pas Maju Jaya. Iya, maksudnya Maju Jaya, Gemilang Indah, Maju Jaya. Nah, itu benar keluar. Terus pas selanjutnya tuh NA gitu. Gue nggak tahu deh. Nyobain lagi deh. Diulangin coba ya. Jadi ini kan dari VLOOKUP nih. Nah,
kita buat, ini kan tabel arraynya kan dari sini ya, atau tabel acuannya kita kan dari sini. Nah, kita blok dulu semua biar gampang. Nih, blok. Terus di sini ganti. Misalkan kita mau keywordnya pelanggan, ya udah pelanggan. Oke, udah kan? Nah, dari sini kan kita memunculin nama pelanggan yang ada di sini. Nah, berarti sumbernya itu kan dari transaksi kan, transaksi C2 ini. Seharusnya kalau ininya udah sama nih, ini kan ID pelanggannya sama nih. Nggak ada yang berbeda dari sini nih. Kalau seandainya ada yang berbeda, itu pasti munculnya NA. Di sini kan nggak ada yang berbeda nih. Dari 001 sekian, kodenya itu nggak ada yang beda sama yang ada di ID pelanggan, sheet pelanggan ini. Seharusnya nggak muncul NA. Tinggal transaksi C2, ini C2 yang ada di sini. Terus tabel arraynya tadi kita buat pelanggan. Nah, kolom yang mau kita munculin itu kolom kedua nama pelanggan. Nanti bakal muncul kayak gitu. Terus alamat pelanggan juga sama kayak tadi C2. Terus tabel arraynya itu masih pelanggan. Karena kita mau munculin alamat pelanggan itu ada di kolom 4, berarti kolomnya itu 4 kayak gitu. Atau gampangnya kalau nggak mau nulis ulang lagi, tinggal ini copy paste. Nah, ini NA. Kenapa? Karena ini kan karena tadi transaksi yang di sini nggak dikunci, dia otomatis geser. Nah, ini tinggal ganti aja C2 kayak gitu. Terus ininya ganti, jangan lupa. Kita mau munculin kolom keempat, 4. Terus tinggal klik. Nah, itu. Double klik. Oke, alamat pelanggan udah kelar. Nah, di sini ada yang karakteristik khusus ya. Digit keempat dari ID pelanggan menunjukkan lokasi pelanggan. 1 Jakarta, 2 Surabaya. Nah, ini nih. Berarti kan 001, 001, ini 2, ini 1. Ini 1 kan Jakarta, 2 itu Surabaya. Nah, ini harus pakai formula tambahan. Kita buat kode aja di sini. Kita buat kode kota pelanggan. Kalau kodenya 1, ini 2. Kalau kodenya 1 itu Jakarta. Kalau kodenya 2, kode ini kota. Kodenya 1 Jakarta, kodenya 2 Surabaya. Kayak gini. Kita masuk ke PKA. Sini kota berarti ya. Kota pelanggan. Nah, berarti sama kayak tadi pakai VLOOKUP. Nah, kalau yang tadi kita pakai ini kan langsung ini ya. Datanya dari sini. Nah, karena tadi ada karakter khusus, kalau 4 digit pertama itu sebagai kota, berarti di sini ada apa ya? Lupa lagi. Value ya. Nah, value. Terus left ya. Mid aja. Mid transaksi dari 4. Ini kan. Maksudnya value itu kita mengambil suatu teks dari sini. Mid berarti kita mau ambil tengahnya ya. Tengahnya berarti dari sini kan teksnya dari sini. Nah, startnya itu mulai dari 4 digit. 4 digit. Terus kita mau ngambil cuma satu aja. Gitu. Nah, sampai sini bingung nggak? Bisa ulangi kenapa pakai mid? Karena kita kan mau ngambil ini ya, apa tuh namanya, 4 digit pertama. Nah, lebih gampang itu pakai mid. Kalau misalkan left itu kan, kita misalkan left ya, left 4 nih. Left 4 itu nanti bakal keambil semuanya nih, 0001. Nah, karena kita mau ngambil salah satu dari tengah-tengah ini gitu, makanya kita pakainya mid. Kayak gitu. Misalkan kita mau ngambil 4 digit di depan, itu pakainya left.
Nah, karena kita mau ngambil salah satu huruf di tengah-tengah urutan urutan nomor ini, makanya kita pakainya mid kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Oh, ngerti. Kalau right di sini juga sama. Misalkan kita mau ngambil 4 digit paling kanan. Berarti right ngambilnya gini ya. Gini deh. Sini aja dulu. Sini ya. Value. Misal kita mau ngambil 3 digit nih, 3 digit awal. Berarti tinggal right ini terus gini aja deh. 1 1 1 1 2. Value right dari sini. Ambil 3 digit misal. Kok nggak muncul? Kok. Itu pakai koma, harusnya titik koma. Mana? Ini ya? Yang itu. Nggak ngaruh sih. Taruh dulu. Value taruh. Right. Ini 1 misal. Apa ya? Terus. Lupa rumus, sini transaksi mana ya?